Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa bebasnya begitu. Nah ini kita kalau mau membagikan informasi ya harus pede. Belajar sama burung hudhud. Masa jadi manusia nggak pede? Ya ini mulai kesindir ya. Jadi manusia nggak pede. Kalau Habib Novel udah tahu semuanya. Buat apa saya kasih tahu? Habib Syekh udah tahu semuanya. Buat apa saya kasih tahu? Yai Fulan udah tahu semuanya. Buat apa saya kasih tahu? Kalau kamu punya pengetahuan yang bagus, ya sampaikan. Mungkin nih ustadznya belum tahu. Ya mungkin ustadznya belum tahu. Sampaikan dengan semangat. Ustadz. Nah kalau saya prinsipnya ceramah, saya mengatakan, paling sudah tahu. Ya menang aku. Ustadz kok diam kenapa? Kamu sudah tahu apa yang aku sampaikan. Jadi buat apa aku berbicara? Mutung ustadznya. Saya kan pede, kalian insya Allah belum tahu gitu ya. Yang udah tahu ya sudah, tapi insya Allah ada yang belum tahu. Semangat mau saya sampaikan. Termasuk ini, hudhud ini tadi ilmunya ini. Ilmu hudhud bagaimana? Hudhud pede. Nabi Sulaiman belum tahu, aku tahu. Di sana di Sabah ada satu ratu, satu kerajaan yang merintah adalah wanita. Seperti mau ngasih informasi kepada Nabi Sulaiman, kamu kan laki-laki, ya megang kerajaan wajar. Laki-laki perkasa, megang kerajaan wajar. Oh di sana itu laki-lakinya bisa kalah semua dengan satu perempuan. Ini perempuan luar biasa. Jadi hudhud pengen membuat Nabi Sulaiman tertarik dengan beritanya. Ada raja yang luar biasa, biasa. Ada raja yang hebat, biasa. Ada satu kerajaan yang luar biasa, dipimpin wanita. Kaget tuh Nabi ini ya. Maunya hudhud begitu loh. Makanya kamu kalau mau ngasih informasi itu buat orang yang melek. Biar orang tertarik. Oh namanya juga mau ngasih informasi kok biasa-biasa saja. Ya nggak ada yang mau denger. Silahkan beli kopi saya. Rasanya enak, biasa. Semua orang ngaku kopinya enak. Buat kalimat yang nggak berdusta, tapi kalau didengar orang langsung pengen beli. Ya didengar langsung pengen beli. Apa itu? Ya jangan di-share sekarang, nanti buat produk kamu. Ya kan ya, itu rahasia nanti, itu nanti. Itu cara orang berdagang. Ini dari hudhud sedikit ini saja kita bahas hudhud ini gak rampung-rampung dan didengar enak atau enggak enak? Enak. Kita rasakan ada kenikmatan ketika mendengarnya. Kenapa? Itu bukti kalau hatimu sudah suka sama ilmu. Kenapa? Lah ben Jumat ke sini kok. Tiap Jumat ke sini, nanti hari Rebo tempat Habib Syekh misalnya, hari lain di mana? Telinganya udah dibiasakan cari ilmu, makanya dengar ilmu enak. Tapi kalau orang lain ngomong apa jangan salahkan, memang belum terbiasa. Hudhud tadi itu ya. Dilanjut enggak nih hudhud nih? Hudhud ya. Dilanjut enggak? Nah, lanjut ya. Insyaallah. Apakah Nabi Sulaiman kemudian mengatakan pada hudhud, oke, beritanya udah saya terima, saya akan cek sendiri. Udah, ini bukan urusannya burung, ini urusan manusia. Apakah begitu? Enggak. Karena yang bawa berita ini burung hudhud, maka yang ditugaskan adalah burung hudhud. Apa? Menghargai, di antara hikmahnya ya, menghargai yang memang berprestasi. Ini dia yang berprestasi, ya biar dia yang melanjutkan kerjaan ini. Kadang-kadang kita enggak. Oh ya wes, lanjutkan kamu ya, jangan dia. Meskipun nih hudhud ini burung, diberi kepercayaan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk membawa surat raja. Nabi Sulaiman kan raja, Sulaiman bin Dawud, raja putra raja. Seorang nabi yang sekaligus raja, seorang raja yang sekaligus nabi. Bawa surat saya, serahkan pada Ratu Balkis. Saya mau nanya ini, suratnya isinya penting atau enggak penting?
Surat raja, penting atau enggak penting? Kalau mau kirim surat kepada raja, biasanya yang dikirim siapa? Manusia datang bawa kendaraan yang hebat, ya, menunjukkan kebesaran, aku utusan Sulaiman. Ini Hudhud, kayak iso ngomong. Maksudnya tahu Hudhudnya ngomong sama Balkis, Balkis, aku adalah Hudhud, utusan Sulaiman. Nggak ono. Yang ada burung Hudhud ini terbang, mengintai dulu. Ini Ratu Balkis tuh enaknya ditemuinya di mana? Keren sekali nih Hudhud ya, Masya Allah. Penasaran tuh ceritanya? Ya kita lanjutkan pada episode. Ini yang ngomong begini, oh Beb jangan gitu Beb, nyebelin amat sih Beb gitu ya. Ngomong gak dituntaskan buat penasaran aja gitu. Hudhud mengintai, oh ternyata ini Ratu Balkis, dia tiap pagi, dia naik ke atas istana, di menaranya itu ada celah ya yang selalu dibuka, jendela yang dibuka, untuk dia melihat matahari terbit. Ternyata dia nyembah matahari. Maka Hudhud mengatakan, jalan terbaik bertemu dengan Balkis adalah aku naik ke atas sana dan nanti di situ akan kuserahkan secara langsung surat ini bukan kepada wakil-wakilnya, langsung dari Nabi Sulaiman alaihissalam ke aku, langsung ke Balkis. Amanat tertunaikan. Masya Allah. Harus ketemu langsung. Hebat dan nih burung ini. Nah kalau kita kan udah dikasih amanat, udah tak titipkan di pos, beres. Udah saya titipkan pembantunya, sudah beres. Yang penting tugas selesai. Tugas selesai. Konsepnya, yang penting udah tak kasihin gitu ya. Kurang bertanggung jawab. Tapi Hudhud ini burung yang sangat bertanggung jawab. Dipilih langsung oleh Nabi yang luar biasa. Dilemparkan. Ya Balkis begitu lihat ada surat itu, tertarik, diambil, dibuka, dibaca. Kenapa? Karena suratnya bagus. Bagus sekali itu. Kemasannya bagus. Makanya ya pengen dilihat. Nah kalau kamu pengen buat orang bisa ngerasa akan, ini Al-Quran ini indah. Al-Quran ini luar biasa. Sholawat ini indah, sholawat luar biasa. Ya sholawat sing ya ape, ngaji suaranya ya pena. Jangan paro-paro enggak jelas gitu ya. Al-Quran itu luar biasa. Tapi yang kita tampilkan sistemnya jelek, suaranya jelek, terus diperdengarkan kepada telinga kita yang masih jelek juga. Masya Allah, sing moco suaranya ya welek, sing ngrungokke kupingnya ya welek. Kemudian yang disalahkan Al-Qurannya. Mana indahnya Al-Quran? Mana katanya indah? Indahnya mana? Kesalahan bukan pada mushaf. Mushafnya enggak mungkin salah. Tapi pada yang baca dan yang mendengar. Makanya kalau kita pengen buat orang bisa merasakan nikmatnya mendengar Al-Quran, maka zayyinu perintahnya Allah Ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah lidahmu ini terhias dengan Al-Quran. Bacalah dengan suara yang merdu. Itu kalau bab ngaji. Sholawat yang ngono. Wala yurawis siwal mahir. Kata para ulama, diantaranya Habib Ali Habsyi, gak boleh nabuh rebana kecuali yang ahli. Enggak ahli, dan bung bang brok suara. Gak cetol. Hoboki, beribeki. Ya ini gangguan suara. Tapi kalau enak, Masya Allah. Itu katanya, saya nggak tahu juga ya. Waktu saya ke Aceh itu Aceh itu ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia ya. Nah itu katanya Cut Mutia itu ketika nabuh rebana Aceh Rafai yang besar itu nabuhnya itu dari Medan bisa terdengar sampai ke Aceh. Bung, bung, bung. Itu bungnya bisa kedengar sampai Aceh. Nah kira-kira nabuhnya pakai tangan atau pakai apa itu? Ya embuh, aku orang ngrungokke kok ya. Itu luar biasa. Lah ini kita enggak, nabuh enggak jelas, baca qasidah enggak jelas, kemudian mengatakan, kowe ora ngerti nikmate maulid. Lah nyet gak nikmat kok. Di mana nikmatnya aku jadi bingung. Tapi coba kalau yang baca itu teratur,
Seperti kita kan, alhamdulillah ya teratur ya. Walaupun suara kita nggak jelas, kalau bareng-bareng kan tertutup aibnya ya. Kalau bareng-bareng kan tertutup aibnya. Ya Nabi salam alaika. Ya, kemarin saya di Semarang ngajari itu. Kalau bukan di masjid ya, bukan untuk di masjid, bukan untuk di musola gitu. Kalau misalnya di lapangan, ya di lapangan. Itu kan ada lagu marsnya Nahdlatul Ulama itu, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Ya. Nah, itu menurut Mbah Hasyim, menurut Yai Wahab Hasbullah, lagu ya lal watan itu beliau susun meniru iramanya Thala'al Badru Alaina. Wazannya, syairnya sama dengan Thala'al Badru Alaina. Karena setiap syair itu ada rumusnya itu, ada rumusnya. Nah, ini rumusnya sama dengan Thala'al Badru Alaina. Jadi orang dulu tuh kalau mau buat sesuatu tuh dicocokkan sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dicocokkan sama apa yang disukai Nabi Muhammad SAW. Rasulullah suka sama Thala'al Badru Alaina. Oh, saya juga akan buat sesuatu seperti Thala'al Badru Alaina. Sehingga Thala'al Badru Alaina ini kalau kita lakukan dengan Yalal Watan juga enak. Thala'al Badru, coba Yalal Watan gimana? Yalal Watan. Oke. Thala'al Badru min thani. Ayo, ya Allah, wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Thala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib Salawallahi alaih. Itu enak, ini enggak pede. Baru diajari bab pede, kok enggak pede. Padahal suaranya merdu, Sati Isti, Masya Allah. Jangan disuruh nyanyi di sampingnya Habib Syekh, jangan, nanti tenggelam dia. Enak, tapi ya tahu makom gitu ya, tahu makom. Lewat. Bu, yang di atas tuh, coba ibu-ibu ini suaranya kalau suruh baca qasidah itu lebih menyayat hati. Thala'al Badru Alaina, coba Bu. Thala'al Badru. Tidak pede semua. Pemirsa di rumah, coba pemirsa, silakan. Masya Allah, merdu suaranya. Iya, jadi memang kita harus buat yang enak, Baru nanti orang itu bisa merasakan. Kalau udah bisa merasakan, enak nggak enak itu nggak penting. Walaupun juga ngaruh, tapi bukan kepentingannya itu. Makanya lagunya setiap bentuk zikir itu sebetulnya semuanya enak. Kalau kita sudah bisa menikmati nikmatnya zikir. Tapi kalau belum, ya carikan yang menurut telinganya orang normal enak. Sampai nanti dia merasakan nikmatnya zikir, baru kasih lagu-lagu yang biasa-biasa saja misalnya gitu ya. Orang lain nggak bisa menikmati, tapi kalau udah hatinya bisa menikmati, maka nikmatnya luar biasa. Jelas semuanya? Apa? Nikmat. Ini susah dijelaskan pakai kata-kata. Nah, kenapa saya ngomong begini? Ya karena tadi saya buka kitab, nggak ketemu yang mau disampaikan apa. Ya, yang ada suruh nyampein ini. Lah kira-kira ini nih manfaat atau nggak manfaat ini? Nah, makanya jangan paksa istrimu merasakan nikmat yang kamu rasakan. Enak lu ngaji, enak ngaji, rasakno. Enak endi? Enak gitu. Enak endi? Pokoknya enak gitu. Enggak bisa begitu. Ya kamu harus berjuang membuat istrimu bisa merasakan nikmat yang kamu rasakan. Kamu harus berjuang membuat suamimu merasakan nikmat yang kamu rasakan. Jangan ngomong sama anak-anak ngaji ki penak, nak ojo main game terus. Ngaji ki penak. Ngaji itu enak, nak, jangan main game terus. Enak ngaji itu, kamu rasakan nikmatnya ngaji. Anak ya bingung, bapak ki waras apa ora to ya? Ya bingung anaknya.
Wong game tuh cetok enak gitu ya. Pengajian enaknya di mana? Anaknya kan bingung, nggak tahu dia. Ya, kita ajak merasakan nikmatnya, diajak ke pengajian, diajak suasananya, sampai hatinya bisa merasakan. Sampai anak mengatakan, enak itu ngaji. Ngaji itu enak. Sampai seperti itu. Saya kan juga pernah anak-anak. Jenengan juga pernah toh? Iya, masa ujuk-ujuk gede gitu ya. Tahu gitu ya. Jadi jangan paksa orang itu untuk iki enak loh, enggak. Makanya kalau kamu dikomplain sama orang, ya introspeksi di diri. Kita dikomplain sama orang, ya introspeksi diri. Oh, mungkin saya kurang pandai menyampaikan rasa ini ke hati yang bersangkutan. Kalau udah ahli, oh Masya Allah, akan jadi nikmatnya luar biasa. مولاي